Pada tanggal yang penuh kejutan ini, dunia dikejutkan dengan berita yang tak terduga. 3 kapal induk Amerika hancur dalam satu serangan besar yang diperkirakan akan mengubah peta kekuatan militer di Timur Tengah. Serangan ini bukan sekadar masalah militer biasa, tetapi lebih dari itu. Ini adalah simbol dari kebangkitan sebuah kekuatan yang selama ini dianggap kecil dan tak berdaya, yaitu kelompok Houthi. Untuk memahami betapa mengejutkannya peristiwa ini, kita harus terlebih dahulu mengenal siapa Houthi dan apa yang mereka perjuangkan. Houthi, atau yang secara resmi dikenal dengan nama Ansar Allah, adalah kelompok pemberontak yang berasal dari Yaman. Mereka telah terlibat dalam perang saudara yang berkepanjangan dengan pemerintah Yaman yang didukung oleh koalisi negara-negara Arab, termasuk Arab Saudi, yang mendapatkan dukungan militer besar dari Amerika Serikat. Konflik ini sudah berlangsung selama bertahun-tahun, dan selama itu, Houthi seringkali digambarkan sebagai kelompok yang kekurangan sumber daya dan teknologi untuk melawan kekuatan besar seperti Amerika atau Arab Saudi. Namun, meskipun dianggap lebih lemah dari segi peralatan militer, Houthi selalu menunjukkan ketangguhan dan kemampuan beradaptasi yang luar biasa. Mereka mulai memanfaatkan taktik gerilya dan serangan-serangan yang sulit dideteksi. Ini adalah kelompok yang, meskipun dihadapkan pada kesulitan, tetap bertahan dan berkembang dalam peperangan yang sangat rumit dan penuh dengan intrik politik internasional. Beberapa tahun terakhir, mereka bahkan semakin meningkatkan kemampuan mereka dalam hal teknologi militer, termasuk peluncuran rudal dan serangan udara yang semakin presisi. Nah, serangan yang terjadi pada hari yang mengejutkan itu adalah puncak dari upaya panjang Houthi untuk menunjukkan bahwa mereka tidak hanya bertahan, tetapi juga dapat menyerang balik dengan sangat efektif. Mereka tidak lagi hanya kelompok yang mengandalkan kekuatan darat atau gerilya. Dengan bantuan teknologi yang semakin canggih, terutama rudal jarak jauh dan drone, Houthi kini mampu meluncurkan serangan yang sangat mematikan. Dan itulah yang terjadi. 3 kapal induk Amerika yang selama ini menjadi simbol dari kekuatan global Amerika, hancur dalam serangan mendalam yang direncanakan dengan sangat baik. Untuk memberikan gambaran, kapal induk adalah kapal perang terbesar dan terkuat yang pernah diciptakan manusia. Kapal ini bukan hanya berfungsi sebagai tempat bagi pesawat-pesawat tempur yang digunakan dalam pertempuran udara, tetapi juga sebagai markas terapung yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan berbagai operasi militer, baik di darat, udara, maupun laut. Kehilangan 3 kapal induk dalam satu waktu adalah kerugian yang sangat besar, baik dari segi material maupun strategis. Ini adalah serangan yang mampu mengubah alur perang, bahkan mengubah kebijakan internasional. Kapal induk Amerika adalah simbol kekuatan global, dan jika mereka dihancurkan dalam waktu yang hampir bersamaan, itu adalah pesan besar, bahwa bahkan kekuatan terbesar di dunia pun dapat dilukai. Serangan ini seakan-akan menunjukkan bahwa Houthi, yang sebelumnya hanya dikenal di kalangan para pengamat konflik Timur Tengah, kini telah berhasil memperlihatkan kemampuannya dalam menghadapi dan bahkan mengalahkan kekuatan besar seperti Amerika Serikat. Ada banyak faktor yang menyebabkan peristiwa ini terjadi, termasuk perkembangan teknologi, dukungan luar negeri yang mereka terima, dan tentu saja, perubahan dalam taktik mereka yang semakin efektif. Namun, satu hal yang pasti adalah bahwa serangan ini mengubah pandangan banyak orang tentang Houthi dan kemampuan mereka. Tidak hanya itu, serangan ini juga memicu berbagai reaksi dari banyak pihak di dunia internasional. Negara-negara besar yang terlibat dalam konflik ini, seperti Amerika Serikat, Arab Saudi, dan Iran, kini harus mengevaluasi kembali strategi mereka di Timur Tengah. Bagi Amerika Serikat, kerugian yang sangat besar ini bukan hanya soal hilangnya 3 kapal induk, tetapi juga soal posisi mereka di kawasan yang sudah lama menjadi area pengaruh mereka. Kehilangan 3 kapal induk ini bukanlah kejadian yang bisa dianggap remeh. Selain kerugian material yang luar biasa, ini juga berarti bahwa Amerika kehilangan kemampuan strategis yang sangat vital. Amerika Serikat, yang selama ini telah menginvestasikan begitu banyak sumber daya untuk mempertahankan kekuatan mereka di kawasan ini, kini harus menghadapi kenyataan pahit bahwa Houthi, yang selama ini dianggap tidak berdaya, telah berhasil melukai mereka dengan cara yang sangat efektif. Ini bukan hanya tentang kemampuan teknologi militer, tetapi juga tentang taktik dan strategi yang diterapkan oleh Houthi dalam menghadapi musuh yang jauh lebih kuat. Mereka berhasil memanfaatkan kelemahan lawan dan mengejutkan dunia dengan keberhasilan mereka. Serangan ini juga menunjukkan bahwa Timur Tengah, yang selama ini menjadi pusat konflik internasional, kini telah menjadi arena di mana kekuatan-kekuatan besar saling bertarung dengan cara yang lebih canggih dan tak terduga.
Negara-negara besar yang terlibat dalam konflik ini harus mulai menyadari bahwa kekuatan tradisional mereka, seperti kapal induk dan armada besar, mungkin tidak lagi cukup untuk mempertahankan dominasi mereka di kawasan tersebut. Houthi, dengan teknologi yang semakin berkembang, telah membuktikan bahwa mereka bisa memberikan perlawanan yang sangat kuat, bahkan terhadap negara-negara besar seperti Amerika Serikat. Apa yang terjadi selanjutnya akan sangat menentukan arah perkembangan politik dan militer di kawasan ini. Apakah Amerika Serikat akan membalas serangan ini dengan aksi militer besar-besaran? Ataukah mereka akan mencari solusi diplomatik untuk meredakan ketegangan yang semakin meningkat? Yang jelas, serangan ini tidak hanya mengubah peta kekuatan militer, tetapi juga membawa dampak besar bagi hubungan internasional dan geopolitik di seluruh dunia. Untuk memahami mengapa kerugian Amerika dalam serangan terhadap 3 kapal induk mereka sangat besar, kita harus terlebih dahulu memahami betapa vitalnya peran kapal induk dalam strategi militer negara adidaya seperti Amerika Serikat. Kapal induk bukan hanya sekadar kapal perang besar, tetapi mereka adalah pusat komando terapung yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan operasi militer besar dan kompleks di seluruh dunia. Kehilangan 3 kapal induk dalam satu serangan bukan hanya kerugian material, tetapi juga serangan terhadap posisi dominasi Amerika di dunia internasional. Kapal induk Amerika Serikat adalah simbol dari kekuatan global yang tak tertandingi. Mereka berfungsi sebagai alat untuk memproyeksikan kekuatan militer Amerika ke hampir setiap penjuru dunia. Dengan kemampuan untuk membawa pesawat tempur dalam jumlah besar, kapal induk menjadi sarana penting dalam melaksanakan misi-misi serangan udara, pertahanan udara, dan bahkan misi penyelamatan. Kapal induk juga berfungsi sebagai pusat logistik yang mendukung operasi-operasi militer di laut, udara, dan kadang-kadang bahkan di darat. Kapal induk Amerika memiliki kemampuan untuk mengatur dan mengendalikan operasi besar, mulai dari penyerangan udara, patroli laut, hingga operasi pendaratan pasukan di wilayah yang jauh. Kehilangan 3 kapal induk ini tidak hanya mengguncang fondasi kekuatan militer Amerika, tetapi juga merusak keseimbangan kekuatan di Timur Tengah dan kawasan sekitarnya. Di kawasan ini, Amerika telah lama memainkan peran dominan, berperang melawan terorisme, menjaga stabilitas politik, dan memastikan jalur perdagangan energi tetap aman. Kehilangan 3 kapal induk berarti bahwa Amerika kini kehilangan satu dari alat terkuat mereka untuk memproyeksikan kekuatan tersebut. Kerugian material yang besar ini mengubah seluruh strategi militer Amerika di kawasan tersebut. Kapal induk merupakan alat yang sangat mahal dan sangat besar, dengan biaya pembuatan yang bisa mencapai puluhan miliar dolar. Kapal induk yang hilang ini bukan hanya mengurangi kekuatan tempur Amerika secara langsung, tetapi juga merusak rasa percaya diri mereka di hadapan sekutu-sekutu internasional. Sekutu-sekutu utama Amerika, seperti Inggris, Prancis, dan Australia, selalu bergantung pada kehadiran kapal induk Amerika untuk menjaga stabilitas global, terutama di kawasan-kawasan yang penuh ketegangan seperti Timur Tengah dan Laut Cina Selatan. Kehilangan kapal-kapal induk ini mungkin akan memengaruhi aliansi dan kerjasama internasional di masa depan. Namun, kerugian material bukanlah satu-satunya masalah yang dihadapi Amerika. Kehilangan 3 kapal induk juga menciptakan kekosongan dalam kemampuan strategi Amerika di medan perang. Dengan kapal induk yang hilang, Amerika kehilangan kemampuannya untuk melancarkan serangan udara jarak jauh dengan presisi tinggi. Kapal induk adalah pusat komando yang memungkinkan koordinasi misi antara pesawat tempur dan kapal perang, serta memberikan dukungan logistik yang sangat dibutuhkan dalam operasi-operasi besar. Selain itu, kapal induk juga berfungsi sebagai deterrent atau alat pencegah bagi negara-negara atau kelompok yang memiliki niat untuk mengancam kepentingan Amerika di wilayah tertentu. Kapal induk yang hadir di suatu kawasan memberikan pesan kuat kepada lawan bahwa Amerika siap bertindak, dan mereka memiliki kekuatan yang bisa melibas siapa saja yang mencoba mengganggu stabilitas. Kehilangan 3 kapal induk berarti bahwa Amerika harus mencari cara baru untuk memproyeksikan kekuatan mereka dan menggantikan kekosongan yang ditinggalkan oleh kapal-kapal tersebut. Ini akan memakan waktu bertahun-tahun, mengingat proses pembangunan kapal induk baru sangat lama dan membutuhkan dana yang sangat besar. Serangan terhadap kapal induk Amerika oleh kelompok Houthi juga menunjukkan kelemahan yang ada dalam strategi militer Amerika yang sangat bergantung pada kekuatan konvensional seperti kapal induk. Selama ini, Amerika Serikat selalu mengandalkan kapal induk mereka untuk menunjukkan kekuatan dan menguasai perairan internasional. Namun, serangan Houthi membuktikan bahwa dengan menggunakan teknologi yang tepat,
Bahkan kelompok yang lebih kecil dan kurang terlatih bisa memberikan perlawanan yang sangat efektif terhadap kekuatan besar. Houthi tidak hanya berhasil mengalahkan kapal induk tersebut, tetapi mereka juga berhasil membuktikan bahwa strategi militer Amerika yang sangat bergantung pada dominasi laut kini bisa disusupi dan dihancurkan oleh kelompok yang menggunakan senjata jarak jauh dan teknologi rudal yang relatif lebih murah. Kerugian ini tidak hanya mempengaruhi Amerika secara langsung, tetapi juga menciptakan ketegangan yang lebih besar di antara negara-negara besar yang memiliki kepentingan di Timur Tengah. Negara-negara besar seperti Rusia dan Cina mulai melihat peristiwa ini sebagai kesempatan untuk memperluas pengaruh mereka di kawasan yang telah lama dikuasai oleh Amerika. Rusia, misalnya, telah lama menginginkan pengaruh yang lebih besar di Timur Tengah, dan dengan kelemahan Amerika yang terlihat jelas setelah serangan ini, mereka mungkin akan meningkatkan dukungan mereka terhadap sekutu-sekutu seperti Iran dan bahkan Houthi itu sendiri. Sementara itu, Cina, dengan ambisi mereka untuk menguasai jalur perdagangan laut, bisa saja mulai memainkan peran yang lebih besar di kawasan ini, memanfaatkan situasi yang lebih kompleks dan berisiko bagi Amerika. Selain itu, serangan ini juga memiliki dampak psikologis yang besar pada publik Amerika. Selama ini, Amerika Serikat dikenal sebagai negara dengan kekuatan militer yang tak terbantahkan, yang selalu bisa mengendalikan situasi di kawasan manapun. Namun, dengan kehilangan 3 kapal induk dalam satu serangan, ini menandakan bahwa kekuatan Amerika tidak lagi tak terjamah. Banyak pihak, baik di dalam negeri Amerika maupun di luar negeri, mulai meragukan apakah Amerika masih dapat mempertahankan posisi hegemoninya di dunia internasional. Ini bukan hanya soal kerugian fisik, tetapi juga tentang pengaruh politik dan militernya yang semakin dipertanyakan oleh banyak negara. Serangan Houthi ini juga memaksa Amerika untuk mengevaluasi kembali kebijakan mereka di Timur Tengah. Selama ini, Amerika selalu memandang Timur Tengah sebagai kawasan yang sangat penting bagi kepentingan nasional mereka, terutama dalam hal pengamanan jalur perdagangan minyak dan melawan ancaman dari kelompok-kelompok teroris seperti Al-Qaeda dan ISIS. Namun, serangan terhadap kapal induk ini menunjukkan bahwa Amerika mungkin sudah tidak lagi memiliki kekuatan yang sama untuk mengendalikan kawasan ini. Negara-negara besar lainnya, seperti Rusia, Cina, dan bahkan negara-negara regional seperti Turki dan Iran, semakin aktif memperkuat pengaruh mereka di kawasan tersebut, sementara Amerika kehilangan salah satu alat utama untuk mempertahankan dominasinya. Kerugian ini memaksa Amerika untuk mencari cara baru dalam mempertahankan posisi mereka di dunia. Salah satu pilihan yang mungkin mereka ambil adalah meningkatkan penggunaan teknologi canggih, seperti drone dan pesawat tanpa awak, yang dapat melaksanakan serangan tanpa risiko besar terhadap kapal atau personel mereka. Namun, meskipun teknologi ini memberikan beberapa keunggulan, tetap saja, teknologi tersebut tidak bisa sepenuhnya menggantikan peran kapal induk dalam strategi militer Amerika. Kehilangan 3 kapal induk ini menunjukkan bahwa bahkan kekuatan terbesar di dunia tidak kebal terhadap ancaman yang datang dari kelompok yang lebih kecil dan lebih terdesentralisasi. Di sisi lain, serangan ini memberikan pelajaran berharga bagi banyak negara di dunia, bahwa ketergantungan pada satu jenis kekuatan militer yang dominan, seperti kapal induk, bisa berisiko tinggi. Amerika kini harus merancang ulang strategi militer mereka, mencari cara untuk mengimbangi ketidakpastian dan ancaman yang muncul dari kelompok-kelompok yang lebih kecil namun semakin canggih dalam menggunakan teknologi militer. Peristiwa ini mungkin akan menjadi titik balik dalam cara Amerika dan negara-negara besar lainnya memandang ancaman militer dan bagaimana mereka merancang kebijakan luar negeri mereka di masa depan. Kerugian besar yang dialami Amerika Serikat akibat hancurnya 3 kapal induk mereka dalam serangan Houthi bukan hanya soal kerugian material dan kehilangan alat tempur canggih. Kejadian ini memicu berbagai reaksi besar, baik dari Amerika Serikat sendiri, sekutu-sekutunya, dan juga negara-negara besar lainnya di dunia. Dunia kini melihat serangan ini sebagai titik balik yang mengubah lanskap geopolitik dan militer di Timur Tengah, serta memberikan dampak jauh lebih luas terhadap strategi militer Amerika di tingkat global. Amerika Serikat, sebagai kekuatan global yang memiliki dominasinya sejak Perang Dunia Kedua, telah lama mempertahankan posisinya sebagai negara adidaya dengan mengandalkan angkatan bersenjata yang sangat kuat dan canggih. Dengan kapal induk yang menjadi simbol utama dari kekuatan tersebut, kerugian 3 kapal induk tentu sangat mengguncang stabilitas keamanan Amerika. Ketika kapal-kapal ini hancur, hal tersebut menjadi pertanyaan besar bagi Amerika, bagaimana bisa ini terjadi? Pertanyaan ini bukan hanya datang dari dalam negeri Amerika, tetapi juga dari seluruh dunia.
Dunia internasional mulai mempertanyakan apakah Amerika Serikat masih mampu mempertahankan posisi hegemoninya di dunia, terutama di kawasan Timur Tengah yang selalu menjadi pusat perhatian dan persaingan geopolitik. Kapal induk, yang menjadi alat utama Amerika untuk memproyeksikan kekuatan mereka ke kawasan-kawasan sensitif seperti Laut Merah, Teluk Persia, dan Selat Hormuz, kini hancur dalam serangan yang dilakukan oleh kelompok yang selama ini dianggap tidak mampu menandingi kekuatan besar seperti Amerika. Serangan ini menunjukkan bahwa bahkan negara dengan angkatan bersenjata tercanggih pun tidak kebal terhadap ancaman yang datang dari pihak yang lebih kecil dan terkadang tidak terduga. Bagi Amerika, serangan terhadap 3 kapal induk ini memaksa mereka untuk mengevaluasi kembali berbagai kebijakan dan strategi militer mereka. Mereka dihadapkan pada kenyataan bahwa, meskipun kekuatan konvensional mereka sangat besar, kekuatan-kekuatan seperti Houthi, yang memiliki teknologi rudal jarak jauh dan drone yang semakin canggih, kini mampu memberikan perlawanan yang signifikan. Di luar dugaan, kelompok yang sebelumnya hanya dianggap sebagai ancaman lokal kini terbukti memiliki kemampuan untuk melukai Amerika secara langsung dan menghancurkan simbol utama dari kekuatan militer mereka. Dalam merespons serangan ini, Amerika harus mencari cara baru untuk mengimbangi potensi ancaman seperti yang ditunjukkan oleh Houthi. Kehilangan kapal induk membuat Amerika harus memikirkan kembali apakah model militer mereka yang bergantung pada kekuatan laut tradisional, termasuk kapal induk, masih relevan di dunia yang semakin didorong oleh teknologi baru. Perang konvensional yang melibatkan pertempuran besar-besaran antara armada laut kini semakin jarang terjadi. Alih-alih itu, jenis peperangan baru yang melibatkan teknologi tinggi seperti serangan siber, serangan udara dengan drone, dan penggunaan senjata presisi kini semakin mendominasi. Inilah tantangan baru bagi Amerika dan negara-negara besar lainnya. Apakah mereka dapat terus bersaing di tengah perubahan drastis dalam cara peperangan dilakukan? Salah satu pilihan yang kini dipertimbangkan Amerika adalah meningkatkan penggunaan teknologi canggih yang lebih murah dan lebih gesit, seperti drone dan pesawat tak berawak, Unmanned Aerial Vehicles, UAV, untuk menggantikan peran kapal induk. Drone dan UAV dapat memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam operasi militer, tanpa memerlukan risiko besar terhadap kapal besar dan personel yang ada di dalamnya. Namun, meskipun teknologi ini lebih efisien dan murah, tetap saja, mereka tidak bisa sepenuhnya menggantikan kemampuan dan fungsi kapal induk yang memiliki kapasitas jauh lebih besar dalam hal serangan udara dan pengendalian pertempuran. Dalam hal ini, Amerika Serikat harus mengembangkan strategi yang lebih holistik, yang menggabungkan penggunaan teknologi tinggi seperti drone dengan kemampuan militer tradisional. Namun, serangan ini juga menunjukkan kelemahan lain dalam ketergantungan Amerika terhadap satu jenis kekuatan militer, yakni kapal induk. Kapal induk memiliki peran simbolik yang sangat kuat sebagai alat pemproyeksi kekuatan, tetapi kehilangan kapal induk menunjukkan bahwa Amerika mungkin terlalu bergantung pada satu jenis teknologi untuk mempertahankan dominasi mereka di dunia. Oleh karena itu, Amerika Serikat kini berada di persimpangan jalan. Apakah mereka akan terus mempertahankan kapal induk sebagai bagian utama dari kekuatan mereka? Atau apakah mereka akan beralih ke strategi yang lebih terdiversifikasi dengan memanfaatkan teknologi canggih lainnya? Dampak dari serangan ini jauh melampaui kerugian material yang dialami Amerika Serikat. Peristiwa ini juga memengaruhi dinamika geopolitik global, terutama di Timur Tengah. Sejak lama, kawasan ini telah menjadi pusat perhatian internasional, terutama karena cadangan energi yang melimpah, serta persaingan antara kekuatan besar seperti Amerika Serikat, Rusia, dan negara-negara regional seperti Iran dan Arab Saudi. Amerika Serikat telah lama berperan sebagai pemimpin dalam menjaga stabilitas kawasan, termasuk memastikan kebebasan navigasi di jalur perairan penting seperti Selat Hormuz, yang merupakan salah satu jalur perdagangan minyak terbesar di dunia. Namun, serangan terhadap kapal induk Amerika membuka peluang bagi negara-negara besar lainnya, seperti Rusia dan Cina, untuk meningkatkan pengaruh mereka di kawasan ini. Rusia, yang telah lama berusaha memperluas pengaruhnya di Timur Tengah, kemungkinan akan mengambil keuntungan dari kekosongan yang ditinggalkan oleh Amerika Serikat. Seiring dengan meningkatnya ketegangan internasional, negara-negara besar seperti Rusia mungkin akan meningkatkan dukungan mereka terhadap Iran dan sekutu-sekutu lainnya yang berseberangan dengan kebijakan Amerika. Iran, yang selama ini menjadi rival utama Amerika di kawasan tersebut, juga mungkin melihat serangan ini sebagai peluang untuk lebih memperkuat posisi mereka, baik di panggung internasional maupun di dalam negeri. Di sisi lain, Cina juga bisa memperkuat pengaruh mereka di Timur Tengah. Cina, yang telah lama berfokus pada ekspansi ekonomi dan militer mereka di seluruh dunia,
kemungkinan besar akan melihat situasi ini sebagai kesempatan untuk meningkatkan kehadiran mereka di kawasan tersebut, baik dalam hal perdagangan maupun militer. Melalui proyek Belt and Road Initiative, BRI, China telah berusaha memperluas pengaruh ekonomi mereka di Asia dan Afrika, dan ketegangan yang meningkat di Timur Tengah memberikan peluang baru bagi mereka untuk mengamankan jalur perdagangan dan meningkatkan hubungan dengan negara-negara penting di kawasan tersebut. Ketegangan yang meningkat ini bisa menjadi katalisator bagi pergeseran aliansi dan pembentukan blok-blok kekuatan baru yang akan mengubah lanskap geopolitik kawasan tersebut. Sementara itu, negara-negara besar yang sebelumnya menjadi sekutu Amerika, seperti Arab Saudi dan negara-negara Teluk lainnya, kini harus berpikir ulang tentang komitmen mereka terhadap Amerika Serikat. Dengan adanya serangan ini, mereka kini mungkin mulai meragukan apakah Amerika masih bisa menjadi sekutu yang dapat diandalkan dalam jangka panjang, atau apakah mereka perlu mencari alternatif lain untuk memastikan keamanan dan stabilitas mereka. Dalam jangka panjang, peristiwa serangan ini dapat menjadi titik balik dalam sejarah hubungan internasional, khususnya bagi Amerika Serikat. Negara ini harus menghadapi kenyataan bahwa ketergantungan pada kekuatan konvensional, seperti kapal induk tidak lagi menjamin dominasi mereka di dunia. Dengan perkembangan pesat dalam teknologi militer dan munculnya pemain-pemain baru di medan perang, Amerika Serikat harus siap untuk beradaptasi dengan realitas baru ini. Dalam menghadapi perubahan ini, Amerika Serikat harus berinovasi dan beradaptasi dengan cepat. Mereka harus mencari solusi baru yang memadukan teknologi canggih dan kemampuan militer tradisional, sambil menjaga aliansi internasional mereka tetap kuat. Di sisi lain, negara-negara besar lainnya, termasuk Rusia dan China, akan terus memperhatikan kelemahan Amerika ini dan kemungkinan besar akan mencoba memanfaatkan situasi untuk memperkuat posisi mereka di kancah internasional. Serangan terhadap 3 kapal induk ini adalah pengingat besar bagi dunia bahwa kekuatan militer konvensional, meskipun masih sangat penting, tidak lagi menjadi jaminan keselamatan atau dominasi. Dunia kini memasuki era baru di mana teknologi, strategi, dan adaptasi menjadi kunci untuk bertahan dan memenangkan pertempuran geopolitik. Wow, itu tadi adalah pembahasan tentang serangan besar yang terjadi di Timur Tengah. Apa yang terjadi selanjutnya? Apakah dunia akan melihat konflik ini meluas? Atau justru ada solusi damai yang bisa mengakhiri ketegangan ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kita diskusi bersama. Jangan lupa like dan share video ini, agar teman-teman kalian juga bisa mengetahui kabar ini. Kalau kalian suka dengan video seperti ini, pastikan kalian subscribe agar nggak ketinggalan update dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.